Akhirnya live lagi. Hai yang kangen sama Cika, apa kabar? Kangen nggak? Saya punya doa selama saya nggak live kemarin, kan udah seminggu nggak live. Saya punya doa ketika saya masuk pertama kali di acara live. Meja saya ini udah diganti, ternyata enggak ya. Oke, jadi anggap saja saya pembawa acara berita, tidak baca berita. Kita bahas apa? Kita bahas ini Pak, Mahmud Challenge. Mahmud Challenge. Tahu Mahmud Challenge? Enggak. Marmut, tahu Marmut? Tahu ya, Anda nggak kekinian ya. Oke. Mahmud itu artinya adalah mamah muda. Jadi sekarang tuh lagi viral, mereka ngapain? Mereka itu kalau misalkan yang suka ada meme-memnya gitu, jangan remehkan kalau jangan remehkan kalau cewek pakai daster. Kalau mereka udah dandan, kelar hidup lo. Ah, jadi gini, jadi mak-mak muda itu kan foto pakai daster. Udah gitu, setelah itu dia foto make upan full. Nah, itu lihat ya. Foto make upan full dan foto pakai daster, lalu ditempel jadi satu. Terus tulisannya seperti itu. Jangan meremehkan mak-mak pakai daster. Kalau udah dandan, kelar hidup lo. Nah, ini ada masalah sebenarnya. Masalahnya begini. Pertama, menurut saya kebanyakan mereka bukan masalah dandan, tapi harusnya hashtagnya dirubah. Jangan remehkan mak-mak berdaster, kalau udah pakai kamera 360, kelar hidup lo. Ya. Karena Anda lihat bukan hanya dandan, tapi muka wajah berubah juga. Dari hidung berubah, langsung lebih mancung, ya inilah tuh. Semuanya berubah, cahayanya berubah dan sebagainya berubah. Tantangan sebenarnya adalah coba buang dulu aplikasi kamera 360 Anda. Dan jangan pakai beauty photoshop, ya. Beauty photoshop, bayangkan. Berarti Anda jelek banget. Apa? Enggak. Kenapa? Saya kesindir, suka pakai itu Pak. Kan tantangan, kan jangan remehkan mak-mak berdaster. Kalau dia udah dandan, kelar hidup lo. Itu masalah pertama. Masalah kamera 360 atau beauty photoshoot. Masalah kedua, Anda bayangkan ini ibu-ibu yang tidak tahu diri ini. Tidak tahu dirinya pada suaminya sendiri. Kenapa tuh Pak? Lah, kan suaminya ngelihat dia di rumah yang dasteran, bukan yang make upan. Justru harusnya ketika dia di rumah dasteran itu dia make upan jadi cantik. Bener nggak? Jadi ketika suaminya pulang, dia melihat istrinya cantik luar biasa. Bukan waktu saat suaminya ada di rumah dia dasteran jelek, suaminya pergi dia foto selfie make upan buat siapa? Gitu dong. Harusnya Justru dirubah. Oh gitu. Jangan melihat ibu-ibu make upan. Kalau dia di rumah udah pakai daster, kelar hidup lo. Gitu. Jadi saya menantang Anda ibu-ibu muda, coba setelah menonton acara hitam putih Anda bikin hashtag juga seperti itu ya. Kalau udah pakai daster, kelar hidup lo. Apalagi nggak pakai apa-apa. Mukanya nggak pakai make up nggak juga, pakai. iya. Iya. Ih rumah kotor ih. Jangan dandan tapi Iya. pakai daster di Terus rumah. jangan pakai apa-apa, jangan pakai alis, jangan pakai blush on, jangan pakai bibir gitu Pak. Jangan pakai bibir. Lagi masak ya kan, lagi masak tapi harus menarik, harus cantik, harus tetap cantik, harus tetap enak dilihat. Nah itu baru keren. Kelar hidup lo kalau ngeliat yang kayak begituan, oke? Coba ya kita lihat ya ada yang bisa buat nggak ya. Tapi khusus tantangan ini untuk wanita ya. Saya tahu banyak pria-pria berdaster juga, tapi Ih banyak. Tapi tantangan ini bukan untuk Anda pria aja, tantangannya untuk wanita. Jadi nanti kita akan lihat banyak Instagram isinya adalah wanita-wanita berdaster tapi masih tetap menarik. Silahkan dicoba. Iya, tantangan tuh ya. Tantangan. Oke. Saya mau lanjut tapi Oh udah saatnya ini Pak. sudah sekarang ya? Oh, belum. Mau azan maghrib tapi Mau belum waktunya. Mau ada azan maghrib tapi belum waktunya. Ntar kalau Jadi- duluanin ngaco. Kenapa? Enggak kalau duluan azan duluan ntar ngaco. Kalau duluan yang salah, yang muter yang salah, Oh, iya, bukan saya yang salah kan. Ntar kasus lagi di demo. Enggak, saya mah ngikutin itu tuh panjang, belum waktunya masih 40 Nggak usah detik. dibaca. Oh, iya, oke baik. Enggak begini loh, saya takut salah kalau begini nanti saya salah, jadi urusan panjang. Oh udah sekarang Pak? Belum. Oh belum. Masih ada 30 detik kita hitung bareng-bareng kalau begitu. Baik. Kelamaan Pak, ini ngobrol. Oh iya. Sudah sekarang ya, oke kita akan lanjut tapi setelah yang satu ini. Jadi ada azan maghrib dulu, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. There you go.
beres sholat maghrib, sekarang kita kembali lagi ke bahasan, Pak. Sekarang kita bahas emak-emak lagi, Pak. Ya, masih emak-emak ya, kita bahas masih emak-emak. Tadi kita sudah bahas tentang emak-emak yang Mahmud Challenge tersebut. Ya. Tapi menurut saya ibu-ibu itu luar biasa. Makanya kemarin itu pada saat Donald Trump mencalonkan jadi presiden melawan Hillary Clinton, saya kalau ada di sana, saya akan memilih Hillary Clinton. Karena saya tuh punya mimpi dan cita-cita bahwa presiden itu harusnya wanita. Ya, presiden itu harus, menurut saya pribadi, presiden itu harusnya wanita. Bayangkan kalau satu dunia, presidennya semuanya wanita. Presiden satu dunia semua wanita, maka tidak akan ada perang di dunia ini. Yang ada kepo-kepoan, ya, gosip, stalking Instagram, tapi nggak perang, ya kan? Tapi nggak perang. Paling arisan antar negara, kan menarik kan? Iya, Arisan antar negara. Nanti kalau pada BT satu beli apa, paling begitu. Tapi nggak ada perang. Iya ya, kalau ibu-ibu segitu yang ntar negara ini beli ini, itu juga harus beli gitu Nah ya. iya, jadi maju. Iya benar-benar. Ya kan, negara ini bikin rudal nuklir, kita bikin juga yuk. Kan gitu kan. Tembak Jadi- juga yuk, gitu. Kayak gitu ya, Iya, Pak. tapi nggak perang. Jadi menurut Bapak pemimpin itu sebaiknya wanita? Kalau menurut saya, karena wanita lebih bisa pakai perasaan. Oh deal, Pak. Saya jadi pemimpin, Bapak berdiri, saya nggak pemimpin. Ayo, Pak. Biar saya jadi wanita pemimpin. Saya nyobain jadi pemimpin, Pak. Anda ngerebut, beda ngerebut sama dipilih beda ya. Oh, gitu. Ngerebut sama dipilih beda. Kalau dipilih mah dipilih aja, jangan ngerebut. Ini mereka juga mau pilih saya, mau kan? Goceng-goceng buruan. Oke, tapi tadi kalau kita lagi bicara tentang ibu, wanita, nah wanita itu perjuangannya sebagai seorang ibu itu harus luar biasa. Karena kalau tidak, Anda tidak pantas jadi seorang ibu. Saya berkali-kali mengundang sosok wanita yang luar biasa dalam keluarga. Saya kasih lihat dulu, ini adalah VT-nya ketika saya mengundang Gen Halilintar. Ya, 12 anaknya. 12 anaknya. Itu anak apa donat, Pak? Anaknya 12. Selusin. Anaknya 12. Bayangin lahirinnya kayak gimana? Coba putar. Oh, yang ngeden, Pak. Banyak orang tua yang mungkin punya anak 1, 2 aja udah ngeluh karena kerepotan ngurus anak, ya kan? Atau punya anak 1 tapi babysitter 3 gitu kan? Nah, tipsnya apa ya? Terakhir aja. Oke, tipsnya ya, paling penting sebenarnya penanaman di anak-anak. Ya, penanaman anak-anak bahwa tentang bagaimana mereka kenal sama Tuhan, sampai mereka benar-benar jadi sayang karena udah kenal, sayang sama Tuhan, cinta, takut. Nah, itu akan membuat mereka jadi sayang sama orang tua, sehingga mereka jadi terdorong untuk membantu orang tua. Jadi mereka menjadi tim dalam keluarga. Dan juga mereka jadi sayang sama adik-beradik. Jadi walaupun ada beda-beda pendapat, tapi mereka punya tujuan yang satu, tetap dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Oh, oke, luar biasa. Ini satu. Yang kedua, saya pernah mengundang ini jadi anak tukang cuci tapi punya gelar doktor di Jepang. Tukang cuci tapi punya gelar, anaknya tukang cuci tapi dia punya gelar doktor di Jepang. Jadi ibunya pasti luar biasa. Ada juga VT-nya, coba putar. Kontra pasti ada, Mas Dedi. Namanya orang, apalagi orang Bawah seperti saya. Dan bilang untuk makan aja cari pinjaman kok anaknya mau kuliah. Sampai nangis anak saya ini yang besar nih. Iya, orang mau itu digituin, Iya. Bu. Oke, kamu anak saya. Kamu pengen berubah enggak? Saya bilang gitu kan. Kalau mau berubah keadaan, kamu maju terus. Nggak usah mikir yang itu nggak usah mikir. Itu justru saya jadikan cambuk justru buat semangat saya untuk maju. Kuat banget ibu ya. Iya, mau gimana? Saya pengennya cuma satu, Mas Dedi, Mbak Cika. Mudah-mudahan anak-anak itu tidak mengalami hidup seperti saya. Mudah-mudahan kelak, waktu itu ya Mas Dedi ya, mudah-mudahan kelak tuh anak tuh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saya. Dan sekarang alhamdulillah poin pertama. Dan sekarang sudah. alhamdulillah ibu lulus sekolah SMA. SMA. Sedangkan anaknya sekarang S3 di Jepang ya bu ya. Jepang. Itulah dia ya. Jadi bagi Anda yang punya ibu di rumah ya, yang masih hidup ibunya, yang pasti yang berjuang untuk keluarga Anda, berjuang untuk Anda, sekolah dan sebagainya, hargai orang tua Anda, hargai ibu Anda ya. Dengarkan kata-kata orang tua ya. Nggak usah dilakukan, dengerin doang ya. Dilakukan Lo juga. nggak, kata-katanya dari dulu adalah dengarkan kata-kata orang tua. Nggak ada kata-kata lakukan kata orang tua, nggak ada. Dengarkan dulu, dicerna, sesuaikan diri Anda, lakukan yang positif itu yang benar. Nah, yang masalah adalah dengan ibu saya.
Kenapa? Ibu saya juga berjuang pada saat itu, pada saat saya dulu. Saya tuh dari keluarga susah, walaupun tidak sesusah kalian semua. Tapi Susah aja sombong ya. susah sombong. Tapi ibu saya juga berjuang. Yang jadi masalah adalah ibu saya itu, saya susah untuk berterima kasih dengan ibu saya. Jadi kalau Mama, kalau Anda melihat acara ini, kalau Anda tidak lihat, Anda nonton di YouTube dan jangan nebeng wifi tetangga Anda ya. Karena tetangga Mama suka komplain sama saya. Kalau nonton, jadi pengen berterima kasih. Tapi mohon maaf, Mama kalau boleh jangan WhatsApp, telepon aja. Kalau ada apa-apa, karena agak sulit. Ini serius, ini fakta. Saya mau ngasih lihat juga WhatsApp dari ibu saya. Jadi agak sulit untuk berbicara dengan orang tua yang berusianya hampir 90 tahun dan ejaannya masih lama. Coba kamu baca bisa nggak? Wah, mama, Wah gitu bacanya, jangan wah, salah tuh. Itu salah pertama, wah terus. mama nggak pernah pergi-pergi naik travel. Travel. Salah kan? Yang ngerti cuma anaknya. Oh, nggak tahu apa? Nah ini nih. Wah, mama gak pernah pergi-pergi naik travel. Nya panjang, nggak tahu nja, NJA ya, nggak tahu nja, njanya tuh pakai NJA. Nggak tahu nja, N bersih, supir nja baik. Orang Jawa Semarang wah Yaman, maksudnya wah nyaman. Mama kasih uang tip maksudnya ya, RP 20 titik. Maksudnya 20.000, GK ngebut kok, maksudnya nggak ngebut kok gitu ya. Pikir kayak dulu kursinya sempit dan banyak orang kotor, yang kotor orang-orangnya semua bersih. Kursinya seperti dalam plan tuh pesawat terbang ya. Bisa disetel. Wah nyaman kok, karena saya nggak ngerti saya bilang wah enak dong, hati-hati ya, begitu jawaban saya. Tapi mama saya tadi nelfon saya, dia barusan bilang lagi dia tidak mau naik travel itu lagi. Kenapa Pak? Karena jadi ibu saya itu kalau nyetir ya dari Kelapa Gading ke rumah saya itu bisa 2,5 jam karena dia tidak mau kecepatan. Itu ibu saya yang di paling kiri ya, bukan di paling kanan. Karena ibu saya itu tidak mau supir atau siapapun yang mengantar dia itu jalan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Jadi bayangkan lamanya nyampenya berapa lama. Jadi Oh pelan sekali. Dan tadi ini ibu saya ngomong barusan ke saya, kalau Anda baca WhatsApp-nya dibicarakan bahwa supirnya baik, mama kasih tip 20.000, jalannya pelan-pelan kok, Jakarta, Bandung jalannya pelan-pelan. Tapi tadi dia nelfon saya, ini beneran dia nelfon saya, dibilang mama menyesal naik travel tersebut. alasannya? Karena ada yang ngasih 50.000 suruh ngebut dan supirnya ngebut habis itu. Oke, kita break dulu, jangan lama, tetap di Hitam Putih.